Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang kebutuhan rasa nyaman, istirahat dan tidur. Karena untuk kelas semester sebelumnya kalian telah mempelajari tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu kebutuhan dasar manusia yang 5 tingkatan. Maka Ibu hanya akan mengulik sedikit saja tentang apa sih teori tersebut. Nah, sebelum kita memasuki materi, maka Ibu akan memberikan pengantar dulu tentang apa itu rasa nyaman, istirahat, dan tidur. Nah, di sini menurut Kolkaba tahun 92 dalam Potter dan Perry mengatakan bahwa definisi keamanan mengungkapkan kenyamanan atau rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman atau suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari. Kelegaan atau kebutuhannya telah terpenuhi, dan transcendence atau keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah dan nyeri. Nah, di mana maksud dari pernyataan ini adalah rasa nyaman itu sendiri adalah kondisi telah terpenuhinya kebutuhan sangat mendasar dalam diri manusia, berupa rasa ketentraman, kelegaan dikarenakan akan kebutuhan telah terpenuhi dan transenden. Rasa nyaman di sini berkaitan dengan kondisi kenyamanan dalam istirahat dan tidur. Oke, kita masuk di pengertian istirahat. Istirahat adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan yang tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Ada beberapa kondisi yang membuat seseorang dapat beristirahat. Di antaranya yaitu misalkan seseorang merasakan bahwa segala sesuatunya berjalan normal, merasakan dirinya diterima, merasakan bahwa dirinya mengerti apa yang sedang berlangsung, terhindar dari berbagai luka dan ketidaknyamanan, merasakan puas sudah melakukan aktivitas berguna. Nah, di sini istirahat yaitu di mana seseorang merasa tenang, rileks, dan tidak adanya stres emosional serta bebas dari kondisi cemas. Ya, paham ya sampai di sini ya. Nah, kenapa sih kita harus istirahat cukup? Coba perhatikan dari gambarnya. Di sini dikatakan bahwa setiap orang membutuhkan istirahat agar tubuh dan pikirannya kembali segar. Nah, disitulah ketika kita istirahat, maka otak akan membersihkan racun-racun yang tidak berguna ketika kita berpikir seharian. Nah, ketika kita tidur atau terlelap, maka pada saat itu otak kita akan merestorasi dan membersihkan racun-racun yang tidak berguna yang terbentuk ketika kita berpikir seharian. Itulah kenapa kita harus cukup istirahat. Oke, di sini tidur adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi sehingga seseorang siap menjalankan aktivitas pada keesokan harinya. Nah, anak-anak, di sini Ibu menekankan bahwa setiap tidur itu pasti istirahat, tetapi istirahat belum tentu tidur. Ingat ya. Kemudian istirahat yang cukup harus memenuhi beberapa syarat kuantitas dan kualitas yang baik.
Kuantitas itu sendiri, kuantitasnya yaitu pada tidur malam kita harus paling sedikit kita tidurnya selama 7 jam per hari. Untuk kualitasnya sendiri yaitu pada saat kita tidur kita tidak sering terbangun. Kemudian ketika kita bangun di pagi hari kita akan merasa segar. Kemudian pada saat kita akan memulai tidur maka kita dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring. Nah, itu adalah kualitas tidur itu sendiri. Oke, kita masuk ke fisiologi tidur. Dari fisiologi tidur ini yaitu merupakan pengatur kegiatan tidur oleh adanya hubungan mekanisme serebral yang secara bergantian untuk mengaktifkan dan menekan fungsi otak agar dapat tidur dan bangun. Untuk tahapan tidur itu ada tahapan tidur NREM dan tahap tidur REM. Nah, di tahapan tidur NREM ini atau non-rapid eye movement adalah ada 4 tahap, yaitu tahap 1, 2, 3, dan 4. Nah, di tahap 1 ini kita untuk tahap satunya itu dia berlangsung kurang lebih selama 5 menit, di mana gelombang alfa sewaktu seseorang masih sadar diganti dengan gelombang beta yang lebih lambat. Kemudian dia di tahap 2 berlangsung pendek dan berakhir dalam waktu 10-15 menit. Kemudian proses tubuh kita terus mengalami penurunan. Di tahap ketiga yaitu terdapat penambahan gelombang delta yang lambat, sehingga seseorang menjadi sulit untuk dibangunkan. Kemudian setelah dari tahap 3 dia menuju ke tahap 4, yaitu merupakan tahap tidur yang dalam ditandai dengan predominasi gelombang delta yang melambat. Untuk tahap NREM ini di tahap 1, 2 dan tahap 1 dan 2 itu kita masih mudah untuk terbangun. Tahap 3 kemudian ke tahap 4 itu sudah agak sulit dibangunkan, tetapi masih bisa. Nah, ini ada gambaran dari siklus tidur kita, yaitu tahap 1, 2, 3, dan 4 dia masuk di NREM. Kemudian untuk tahap 5 dia sudah masuk di REM atau Rapid Eye Movement, di mana gerak mata kita sudah meningkat, denyut jantung, nafas, tekanan darah, dan temperatur naik. Butuh 90 menit sejak merasa mengantuk. Nah, ada pengertian. Di sini tidur REM itu sendiri yaitu dia lebih sulit dibangunkan. Dia lebih sulit dibangunkan dengan tidur REM. Pada dewasa normal, REM yaitu 20-25% dari tidur malamnya. Jika individu terbangun pada tidur REM biasanya terjadi mimpi. Tidur REM penting untuk keseimbangan mental, emosi juga berperan dalam belajar, memori, dan adaptasi. Kemudian di sini ada fungsi tidur. Fungsi tidur itu sendiri kita lihat secara bersama, dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan mental, emosional, dan kesehatan. Dia juga melindungi tubuh kita, kemudian konservasi energi, restorasi otak, meningkatkan fungsi imunitas, regulasi suhu tubuh, dan restorasi badan dan otak. Nah, di sini juga ada kebutuhan tidur sesuai usia. Jadi setiap tahap perkembangan itu memerlukan kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Misalkan dari usia 0 sampai 1 bulan dia 14 sampai 18 jam per hari, usia 1 tahun sampai 18 bulan dia 12 sampai 14 jam per hari, kemudian usia 3 dan 6 sampai 6 tahun itu 11 sampai 13 jam dalam per hari. Usia 6 sampai 12 tahun itu dia waktu tidurnya 10 jam, usia 12 sampai 18 8 sampai 9 jam, usia 18 sampai 40 atau dewasa matang itu dia 7 sampai 8 jam dalam perharinya. Nah, faktor yang mempengaruhi tidur menurut Potter and Perry yaitu bisa juga dipengaruhi oleh faktor fisik.
obat-obatan, gaya hidup, pola tidur yang biasa, stres emosional, lingkungan, latihan fisik dan kelelahan, serta asupan makan dan kalori. Ya, di sini kita sudah lihat, nanti kalian bisa baca di materi yang sudah Ibu bagikan di modul itu ya. Nah, ada beberapa masalah kebutuhan tidur yang dialami seseorang, mulai dari gangguan kuantitas tidur dan kualitas tidur, serta gangguan pola tidur. Masalahnya itu bisa dikatakan dikategorikan gangguan tidur primer, gangguan tidur sekunder, dan parasomnia. Gangguan tidur primer itu sendiri adalah gangguan tidur yang disebabkan oleh individu itu sendiri. Gangguan tidur tersebut termasuk insomnia, hipersomnia, narkolepsi, apnea tidur, dan parasomnia. Gangguan tidur sekunder merupakan gangguan tidur yang disebabkan oleh gangguan klinis lainnya, misalkan gangguan fungsi dari tiroid, depresi, alkohol, atau zat lainnya. Nah, ini ada beberapa jenis gangguan tidur parasomnia: mimpi buruk, terbangun di malam hari, sleepwalking, kebiasaan saat bangun tidur, head banging, mengigau, kram kaki, sleep bruxism atau sleep enuresis. Nah, parasomnia itu sendiri adalah kumpulan penyakit yang sangat mengganggu pola tidur yang dapat mengakibatkan somnambulisme atau penyakit berjalan-jalan saat tidur. Jalan saat tidur ini biasanya diderita oleh anak-anak. Bahaya somnambulismenya adalah mengakibatkan cedera. Ini hanya beberapa. Gangguan tidur yang lainnya juga seperti insomnia, kemudian hipersomnia seperti yang Ibu jelaskan tadi, enuresa, apnea tidur, narkolepsi. Nanti untuk pengertiannya masing-masing kan ada di modul yang Ibu bagikan. Nah, ada beberapa kiat atau cara agar kita mendapatkan tidur yang berkualitas. Nah, yaitu tentunya kita harus menghindari konsumsi kopi, rokok, alkohol. Kemudian kita bisa menjadwalkan waktu tidur untuk misalkan setiap hari kita tidurnya jam berapa. Kemudian kita juga perlu berolahraga setiap hari. Kemudian kita merilekskan pikiran dan Nah, ini manfaat tidur manfaat tidur yang cukup bagi perkembangan anak. Ya. Nanti kita bisa lihat yaitu kenapa anak-anak sangat perlu mendapatkan tidur yang cukup, yaitu supaya dia mampu merestorasi otak. Artinya di dalam pada saat anak-anak tidur, yaitu otaknya akan bekerja lebih baik, akan direstorasi lagi, sehingga apa yang terjadi pada saat kita terjaga itu terekam di otak, dan ketika otak merekam dan merestorasinya itu akan lebih akan lebih membuat anak itu menjadi pintar, ya. Ini ada beberapa bahaya yang mengintai saat kita kurang tidur dari 7 jam, yaitu bisa menyebabkan obesitas, diabetes, penyakit jantung, sistem imun menurun, dan fungsi kognitif kita menurun. Ini sama, kurang lebih sama dengan yang tadi. Ini beberapa kiat agar kita cepat tidur, yaitu tidur seperti yang Ibu jelaskan, kita menjadwalkan jam tidur kita, mematikan peralatan elektronik, menghindari konsumsi makanan atau minuman sebelum tidur, misalkan alkohol, mandi air hangat juga bisa, konsumsi makanan berkarbohidrat juga bisa, melakukan latihan pernapasan. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk materi kebutuhan istirahat dan tidur. Ibu harap materi ini
merupakan pendamping dari materi makalah yang sudah modul yang sudah Ibu bagikan ya. Selamat belajar dan kurang lebihnya Ibu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.